Halo semuanya, senang sekali saya Dr. Renita Arlin bisa kembali hadir di sini ngobrol bareng Dr. Arlin tentang gaya hidup dan kesehatan di episode kedua dalam rangka World Breastfeeding Week dari tanggal 1 sampai 7 Agustus di tahun 2020 ini. Kita membahas serba-serbi tentang menyusui. Ya, menyusui itu kan banyak sekali nih informasinya, setuju nggak sih? Lihat di Instagram banyak banget, terus lihat jurnal juga banyak banget, di artikel-artikel juga sebenarnya banyak banget bagaimana sih sebenarnya cara menyusui yang baik. Cuma sepenglihatan saya dan sebacanya saya masih sedikit atau kurang banyak lah memperhatikan di sisi nutrisi untuk si ibunya. Sebenarnya untuk menjadi sumber kehidupan bagi seorang bayi, tentunya seorang ibu juga harus perlu untuk diperhatian kepada nutrisinya juga. Karena kan nutrisi untuk si bayi tentunya juga berasal dari si ibunya. Nah, makanya saat lagi kita bakalan ngobrol bersama dengan Dr. Maria Haryono, dokter spesialis gizi klinik yang juga merupakan praktisi kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda. Dan beliau ini juga merupakan narasumber yang sering banget diundang Hidup Sehat TV One. Hai Dokter Maria. Dokter Maria, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu di Ngobrol Yuk. Sama-sama. World Breastfeeding Week tahun lalu tuh banyak banget yang ngebahas tentang caranya untuk menyusui, gimana caranya supaya ASI-nya banyak, gimana caranya supaya perlekatannya benar dan sebagainya. Cuma jarang yang membahas tentang si ibunya ini nih, nutrisinya gimana padahal gitu. Sebenarnya kan gimana? bensinnya kan Yang kita baru ya. yang pabriknya ya kan, Iya. mesin perintilan di rumah. Betul. Apalagi sekarang lagi situasi pandemi seperti ini ya kan. Tentunya yang memastikan supaya sistem imunitas tubuh kita terjaga, bapaknya, ibunya, dan anaknya juga harus dijagain sama satu orang, yaitu ibunya. Bener gak sih, Dok? Iya, supaya bayinya happy, bayinya sehat, kan ibunya Betul. juga harus sehat. Betul, Sebagai pabrik betul. ya. Yang namanya seorang ibu nih ya, jadi seorang wanita dengan hormon naik turun selama 1 bulan, terus memperhatikan nutrisi kita sebagai seorang wanita sendiri. Terus sebagai seorang wanita hamil dan menyusui. Dan juga buat anaknya juga. Terus juga sekarang lagi era pandemi juga. Bertumpuk-tumpuk, double-double nih sebenarnya nutrisi kita tuh harusnya seperti apa ya nggak sih, Dok? Banget. Aku mau tanya dulu nih, Dok, sebenarnya untuk ibu menyusui apa sih perbedaannya sama orang normal biasa yang nggak butuh mengeluarkan kalori yang sedemikian besar dalam setiap kali menyusui gitu? Silakan, Dok. Sebenarnya yang diperlukan oleh ibu menyusui itu fasenya beda-beda. Jadi ada kan benar-benar pasca melahirkan. Selain nutrisi untuk ibunya supaya mendukung ASI-nya juga lebih baik, tapi sebenarnya ibu kan butuh recovery ya. Jadi recovery penyembuhan luka, kemudian untuk supaya tenaganya pulih. Jadi ini yang perlu diperhatikan nomor 1 adalah cukup energi. Energi ya. Energi, iya. Kalau nggak berenergi, ibunya juga jadi lemes. pasti. Lama-lama buntutnya juga nggak happy. Kan semuanya pengaruh juga ke produksi ASI. Nah, sayangnya begitu dibilangi cukup energi, ini seolah-olah membawa, wow, berarti makan apa aja bisa nih. Jadi double-double. Gitu ya. Soalnya dipikirnya, ini kalau menyusui harus makan banyak gitu kan, biasanya gitu betul. tuh, Dok. Kita makan banyak kan memang jadi happy gitu ya kadang-kadang. Iya, benar. Padahal kenyataannya ibu menyusui itu butuh hanya sekitar 300-an sampai 400 kalori saja per hari. Tambahan dari apa yang badannya perlukan. Jadi misalnya nih, kan kalau perempuan Indonesia butuh 1.500-an kalori. Ada sih variannya, misalnya olahragawan gitu ya. Tapi ibu habis melahirkan kan juga nggak olahraga berat. Kayaknya gitu nggak, belum. Atau yang tinggi badannya tinggi banget gitu ya. Ini juga sebenarnya faktor yang bisa memperbanyak jumlah kebutuhan energi. Nah, rata-rata 1.500 deh. Ketambahannya hanya 330-an sampai 400. 330 berarti tambah 1.500 kan hanya 1.800-an sampai 1.900. Kalau mau ditambahin berupa selingan juga boleh. Nah, sekarang perbandingannya emang 300 kalori seberapa sih? Sebagai perbandingan ya, kita tahu kan nasi padang dibungkus dalam nasi padang itu bisa sekitar 700-an sampai 800-an kalori. Padahal butuhnya tadi 300. Jadi jangan dong setiap makan. Ya, atau gini, martabak juga semua udah tahu ya, martabak. Aduh, tiap malam dulu pas hamil makannya martabak terus, Dok. Sedep banget. Martabak itu potongannya kan standar ya, kotak-kotak
gitu ya. Nah, satu kotak martabak itu bisa sampai 200-an kalori. Apalagi kalau kita pesennya yang spesial, ekstra tebel, yang pakai butter titik-titik wangi itu. Pasti ini jadi lebih banyak kalorinya. Nah, bayangkan satu yang sepotong aja sekitar 200-an. Anggaplah ya 180. Padahal kita kalau makan biasanya 2 potong yang asin, 2 potong yang manis gitu ya. Jadi 4. Nah, dampaknya apa? Nah, kalau dampaknya sih sebenarnya produksi ASI mungkin tidak terlalu terganggu, tapi dampaknya terhadap kesehatan ibunya. Kalau ekstra kalorinya terlalu banyak, berarti akan ada yang disimpan sebagai cadangan energi. Biasanya kalau terus-terusan begitu, otomatis yang disimpan berupa lemak. Kita tahu kalau kita kebanyakan lemak dalam tubuh kita, berarti faktor inflamasi ini akan meningkat. Faktor inflamasi yang meningkat, ini juga tidak bagus jangka panjangnya untuk produksi ASI dan juga untuk kesehatan ibunya. Nanti anaknya menyusui, butuh menyusui, ibunya dalam kondisi yang tidak sehat gitu ya. Jadi kita juga harus memperhatikan pabriknya alias si ibunya juga bayinya. Itu baru energi nih. Itu baru energi ya dok ya. Soalnya banyak banget yang bilang ibunya jangan egois gitu, jangan mikirin nggak mau makan banyak-banyak, nanti asinya dikit, kasihan anaknya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita telah lagi, nggak gitu ya. Iya, padahal nggak kayak gitu ya dok. Arlin kan juga termasuk yang oke ya, maksudnya prosesnya tuh oke. Menyusui itu kan sebenarnya secara fisiologis pelan-pelan juga akan menurunkan berat badan ibu akan turun kalau mendapatkan edukasi nutrisinya udah cukup, udah pas dan dijalani, biasanya berat badannya perlahan-lahan akan turun karena ya memang begitulah fisiologis kita sebagai seorang perempuan. Kalau hamil biasanya pada trimester ketiga mulai terjadi perubahan komposisi tubuh, di mana mulai ada kan cadangan-cadangan lemak. Ibu hamil tuh pada akhir-akhirnya kan mulai ada tambahan lemak lebih besar di mana gitu ya. Bener-bener dok. Jadi aku ngerasanya tuh kayak semester pertama, semester kedua tuh masih kayak nggak kelihatan, masih bisa siaran ya kan, masih bisa siaran dengan baju-baju biasa. Tiba-tiba di trimester ketiga, apalagi tuh udah deket-deket lahiran, ngerasa kayak boom, gitu kayak gede banget. Itu memang fisiologis. Jadi memang buat cadangan tenaga karena diperlukan sekali kan untuk selanjutnya untuk tenaga buat melahirkan tapi kemudian juga untuk ASI. Jadi nutrisi dari ASI seorang ibu itu memang dipengaruhi dari ibunya. Perlu diketahui, walaupun ibunya ini mengalami berat badannya mungkin rendah ataukah mungkin ada perubahan berat badan yang drastis, apakah ASINya terpengaruh? Biasanya jangka pendek sih enggak, karena memang luar biasa segitunya Tuhan memberikan badan kita supaya hak anak ini, hak bayi ini bisa tercukupi. Tapi dari mana? ASI itu kan berusaha nutrisinya tetap lengkap. Akhirnya untuk melengkapi nutrisi yang diambil adalah dari cadangan si ibu. Kalau ibunya udah sadari sononya kurang, ya otomatis nanti makin digerus gitu ya, supaya memenuhi nutrisi standar yang ada di dalam ASI. Kalau kurang ya dampaknya juga bisa terhadap kesehatan ibu jangka panjang. Saya juga pernah baca nih dokter tuh bilang bahwa sebenarnya ASI itu pasti bernutrisi gitu. Mau kita makan apa aja, komposisi ASI sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan bayi. Tapi kalau ibunya nggak makan dengan baik, gizinya nggak bagus, nanti lama-lama untuk memenuhi komposisi ASI yang harus bernutrisi ini, lama-lama keambil lah sama cadangan-cadangan yang dimiliki oleh seorang ibu. Jadi makanya si ibu ini risiko tinggi terhadap adanya defisiensi. Kayak misalnya nih, teman aku tuh dok, dia tiba-tiba kok lagi nyusuin, kok dia linu-linu ya tulangnya gitu. Pas dia cek ke dokternya, dan ternyata dokter itu ngecekin kalsium. Ternyata kalsiumnya kurang. Memang luar biasa banget Tuhan beri badan kita, ya gitu. Itu prosesnya. Jadi kalau kita tidak penuhi, alhasil berarti nutrisi cadangan ibu yang diambil. Nah kalau cadangan ibu jadi habis, contohnya aja nih, zat besi gitu ya, zat besi kan diperlukan juga. Otomatis zat besi ibu diambil, ya ibu jadi akan ada kekurangan zat besi dalam badannya. Lama-lama dampaknya bisa saja anemia. Dampaknya ibunya kemudian menjadi lemes, dampaknya lemes kemudian untuk mengurus bayi susah gitu ya, jadi bisa kemana-mana nih. Padahal sebenarnya menjadi seorang wanita aja kita risiko tinggi anemia ya dok ya, tanpa hamil dan menyusui, terus begitu ditambah dengan hamil,
Makanya kita pada saat hamil tuh kebanyakan dikasih suplemen zat besi ya dok ya. Nah, dan bayi-bayi itu juga kan nggak boleh anemia, jadi Iya memang betul nutrisinya betul juga dari mana lagi kalau bukan dari ASI ya, dan ibunya ya betul. harus banget jaga. Nah, tadi itu baru kita ngomongin energi ya, Iya. dikit-dikit ada kesinggung kalsium. Sebenarnya yang diperlukan juga adalah tambahan yang nggak kalah penting itu protein. Protein ketambahannya buat protein. ibu menyusui itu kalau secara angka adalah tambah 25 gram per hari dari asupan kebutuhan hariannya. Jadi kalau misalnya sehari itu ternyata secara normal tanpa menyusui kita butuhnya 60 dan 60 gram protein, berarti harus tambah 25, berarti menjadi 85 gram. Nah, gambarannya 25 gram protein itu dari mana? Biasanya kan protein itu sebagai orang Indonesia datangnya dari sumber lauk pauk, entah itu tahu, tempe, telur, itu kan bahan-bahan yang gampang didapat ya, ikan, kemudian ayam, daging, ya, ini kan sumber protein yang baik sekali. Jadi berapa banyak kalau kita perbandingkan 25 gram protein dengan putih telur ayam biasa, ini sekitar 3 bisa sampai 4, memang tergantung besarannya telur. Rata-rata ketambahannya ya 3 sampai 4 putih telur. Kalau tambahnya putih telur, boleh tambah yang lain, boleh kok. Misalnya tambah satu putih telur, ketambahan lagi 1 potong daging ayam, ketambahan lagi 1 sampai 2 potong daging sapi, oh boleh banget. Biasanya daging sapi asal yang lean ini kan juga sumber zat besi yang baik ya buat tubuh kita dibandingkan sumber zat besi dari tumbuhan, dari hewan. Biasanya zat besinya lebih gampang nih dicernanya. Iya, dan juga asam amino esensialnya ya dok ya, lebih lengkap ya. Ya, jadi lebih lengkap asam amino esensial. Ini hostnya Hidup Sehat memang kece banget. Kita kan harus bikin ibu-ibu supaya praktis gitu ya. Ini caranya gimana sih? Bawa piring nggak? Punya piring nggak deket situ? Dok, nih makanan gua. Buset, enak bener. Aku tuh tadi makan kayak nasi putih, pakai ikan patin, pakai tempe. Nah, tapi ini ronde pertama, dok. Jadi ini sebenarnya dikali 3 kalau boleh jujur. Kamu pekerja keras ya ampun. Iya. Jadi faktor aktivitasnya tinggi banget. Rasa faktor aktivitasnya ini harus dikali dengan berapa kali dia ketawa terbahak-bahak sehari. Iya. Setelah aku pikir-pikir, aku tuh jarang banget ngemil orangnya. Tapi sekalinya makan, jadi makan pagi, siang dan malamku itu selalu sebelum Audriana tidur, dan which is setiap kali Audriana tidur tuh pasti aku menyusui dulu gitu. Jadi kayak aku abis nemenin dia tidur, atau kadang-kadang aku tidur, kadang-kadang kerjain pekerjaanku kan. Habis itu tuh aku ngerasa kayak gila lapar banget men, gue mau makan, rasanya pengen makan orang gitu. Jadi tadi kan gue ambil tuh 1 piring, habis itu ini sisanya, dan ini ternyata habis juga di akhir. Jadi makanya aku nggak bawa piring sekarang karena toh juga nggak ada isinya juga dok. Nah, jadi sebenarnya yang Arlin makan ini proteinnya kayaknya udah cukup banget deh kalau untuk ibu menyusui. Cukup banget. Komposisi nasinya sih juga oke banget ya, tetapi kelihatannya yang bisa beresiko kalau jangka panjang gini-gini aja memang kekurangan sayur, serat, vitamin dan mineral yang datang dari sayur dan buah yang beraneka ragam. Jadi alangkah baiknya kalau ada tambahan sayur nih di piringnya Arlin. Karena ini selesai dengan menu ikan patin saya, yang sebenarnya dok ada sayurnya tuh sebenarnya ada tapi tenggelam di bawah. Jadi kan yang Arlin makan yang kelihatan tadi dimakan itu sebenarnya yang setengah sebelah kiri kita nih. Itu kan ada lauk pauk sumber protein. Terus jangan lupakan adalah sumber energi utama paling dibutuhkan tubuh kita itu datang dari karbohidrat. Nah, setengah piring yang kanan hijau ini memang harus datang dari sayur dan buah yang jenisnya beraneka ragam. Supaya apa? Supaya tadi nutrisi yang kecil-kecil ini bisa lebih lengkap lagi jumlahnya untuk kepentingan kita menyusui. Karena selain protein sama energi cukup, ada tambahannya. Kita perlu ketambahan kayak vitamin D, kemudian magnesium, zinc, vitamin B. Banyak tambahan-tambahan yang diperlukan untuk ibu yang
menyusui. Nah, mudahnya dapatnya sih dari sayur dan buah. Terus butuh serat juga kan di luar itu. Jadi alangkah baiknya setengah piringnya itu terpenuhi dari sayur dan buah. Untuk sumber karbohidrat yang tulisannya makanan pokok nih, nah hati-hati juga, sebaiknya yang dipilih adalah sumber karbohidrat yang kompleks. Entah itu bernasi merah mungkin kalau sanggup gitu ya. Kemudian lagi havermut, ada umbi-umbian, ini tergolong dari makanan sumber karbohidrat atau makanan pokok. Yang harus dikurangi apa? Makanan pokok yang terbentuk dari tepung. Walaupun ini sumber karbohidrat, tapi kita juga baiknya kurangi supaya apa? Kalau terlalu banyak tepung, ibu hamil aja tanpa tepung rasa laparnya jor-joran. Nah, kalau tepung banyak biasanya gula darahnya cepat naik, kemudian cepat turun lagi, dampaknya ya cepat lapar lagi. Akhirnya ada tambahan-tambahan nutrisi-nutrisi tadi yang dampaknya kalau jangka panjang kesimpan jadi lemak, akhirnya jadi faktor inflamasi dia di dalam badan kita. Iya, benar-benar. Dan juga sih faktor inflamasi itu bikin kita semakin tinggi gitu ya dok, risikonya untuk di kemudian hari kita punya penyakit degeneratif kayak hipertensi, gula darah yang tinggi, diabetes, kolesterol, asam urat gitu ya dok ya. Dan itu amit-amit jangan sampai kita semua terkena itu ya guys. Ada lagi nih dari piring ini yang nggak kelihatan itu sebenarnya minyak. Yang nggak kelihatan iya, lemak, minyaknya gimana dok? Jadi betul lemak itu butuh banget buat kita keseimbangan hormonal, untuk sistem saraf, dan untuk bayinya diperlukan adalah udah pernah dengar dong DHA ya, DHA. Iya, buat otak ya dok ya. Bayi ini kan diperlukan sekali. Nah, kita datangkan sumber-sumber lemak yang baik, yang asalnya dari mana? Bisa dari ikan laut dalam gitu ya. Hati-hati pilih ikan juga jangan yang terpapar merkurinya banyak. Ceknya dari mana? Cek aja di website. Biasanya setiap negara akan membuat daftar ikan-ikan yang beresiko untuk terpapar logam berat. Jadi konsumsinya ikan-ikan yang risiko paparannya rendah, seperti ikan kembung gitu ya. Ikan kembung kan nggak salah, nggak kalah dengan ikan salmon, omega 3-nya banyak, jadi EPA DHA-nya juga cukup gitu ya. Itu sebenarnya sumber lemak yang esensial. Ada lagi sumber lemak dari misalnya minyak zaitun ya, minyak zaitun buat minyak masak ya, bukan buat pijet. Ini perlu dikonsumsi, ya, itu menggantikan buat tumis-tumis. Oke, nah apakah minyak goreng itu perlu? Hati-hati, karena minyak goreng ini yang dari kelapa sawit ya, minyak kelapa, ini komponen lemak jenuhnya lebih besar atau banyak sekali. Jadi jangan terlalu sering digunakan, karena kita mau ngurangi resiko inflamasi, tapi kalau sering banget pakai minyak goreng atau menggoreng, otomatis faktor inflamasinya juga jadi masuknya jadi banyak. Lemak esensial ini penting loh untuk produksi ASI. ASI itu kan kita harapkan lemaknya juga yang baik ya, karena lemak itu dibutuhkan banget buat bayi. Lemak yang baik ya datangnya dari lemak esensial. Jadi ibu juga harus konsumsi itu. Kalau nggak konsumsi, namanya lemak esensial. Lemak esensial tuh lemak yang dibutuhkan harus dari luar tubuh kita. Jadi nggak ada cadangannya. Berarti untuk mendapatkan si lemak esensial dalam satu hari itu kita mesti gimana tuh? Nah, boleh dimakan ikan, nggak harus ikan salmon sih, kan ikan juga banyak. Lalu ganti mungkin penggunaan untuk mengolah makanan, pilih minyak yang seperti canola atau minyak olive. Perhatikan juga jenisnya, karena tidak semua jenis minyak itu bisa dipanaskan. Ada beberapa, biasanya ibu-ibu udah cerdas lah, pergi ke supermarket, lihat nih minyak olive atau minyak zaitun bisa buat masak seperti tumis-tumis. Nah, lebih baik gunakan yang seperti itu. Kacang-kacangan juga mengandung lemak yang lumayan ya, bisa menjadikan sumber lemak pengganti nih buat ibu-ibu menyusui. Kayak tadi aku makan ikan patin. Aku tuh belinya yang 1 kilo lebih dikit. Itu harganya kayak cuma 70 ribuan gitu. Kita berapa kali makan tuh ya? Ya harusnya kan bisa 2-3 kali makan ya. Aku makan satu kali makan bagi dua lenyap. Udah gitu sekarang kan Audriana kan udah 17 bulan, jadi dia udah bisa makan keluarga. Jadi aku biasanya makan sama dia. Jadi dia makan nasi, ikan patin, wortel, aku cacah gitu sama si tempe. Jadi dia suka banget. Dia suka banget loh makanannya Arlin ya. Makanan ibu lebih enak ya. Iya, jadi semua yang aku makan itu dia mau. Nah, ini sesuai nggak sih dok? Jadi aku tuh pernah baca juga, di mana saat kita hamil, kalau misalnya kita makan apapun, itu si bayinya itu ngecap ketuban. Air ketuban kita tuh rasanya mirip dengan apa yang kita makan. Sampai begitu saat kita menyusui, itu si
apa yang kita makan juga ada rasanya gitu di ASI-nya. Itu bener nggak sih, Dok? Kalau aku baca-baca, sebenarnya itu lebih karena aroma ya dari apa Oh, yang kita aroma. makan. Tapi kan sebenarnya kualitas nutrisinya, komponen-komponen nutrisinya tetap dijaga supaya cukup tadi yang udah kita omongin. Iya, Jadi benar-benar. aroma memang iya. Makanya pas begitu kayak aku kasih makananku tuh dia suka banget. Kan kalau dulu kan teksturnya kan beda gitu. Aku masak spesial buat dia sendiri gitu. Tapi sekarang apa yang aku makan dia bisa makan dan itu juga memudahkan Gampang aku dong, juga. jadi- Jadi gampang. Dan dia Ih, tuh baik malah lebih banget suka anak gitu, itu. lebih suka. Ada yang nanya juga nih, Dok. Hitungan untuk tahu kita tuh obes atau enggak tuh jadinya gimana, Dok, gitu. Nah, kalau normal, tidak hamil, sebenarnya dihitung kan berat badan dalam kilogram, dibagi tinggi badannya dalam meter pangkat 2. Berarti bisa pakai BMI juga ya, Dok ya? Ya, sama. Itu kalau normal, hasilnya kalau antara 18,5 sampai 22,9 itu kategori untuk kita orang Indonesia normal. Jadi aman. Aman. Jadi Jadi kalau pokoknya berarti harus dijaga nih kalau misalnya setiap kali nimbang kita langsung hitung sama tinggi badannya kita ya, Dok ya. Berat terus badan nimbangnya jangan dibagi tiap tinggi hari. badan. Iya, iya. Baiknya sih setiap seminggu sekali di hari yang seminggu sama sekali. bangun pagi setelah buang air entah buang air kecil buang air besar. Kita timbang, kita bisa bandingkan nih dari yang minggu lalu naik apa turun. Biasanya angka penurunannya baiknya sih setengah kilo, ya maksimal sekilo lah seminggu. Bahaya juga ya, Dok ya, kalau misalnya nurunin cepet-cepet gitu juga bahaya ya, Dok ya. Ya, nanti akan pengaruh ke stres ibunya, ke stres sel badan ibunya, otomatis nanti pengaruh juga ke kualitas menyusuinya. Gitu. Nah, ini juga ada yang nanya nih, Dok. Bagaimana besarnya pengaruh makanan ibu menyusui terhadap bayi yang alergi? Karena ini yang lagi nonton, Mbak Dwi, dia itu nggak bisa makan seafood karena bayinya alergi. Padahal dia orang Sulawesi, nggak bisa kalau nggak makan ikan laut. Wah, ini bagus sih Makassar. Aku juga. Aku juga. Kalau misalnya terbukti si bayinya ternyata ada respon alergi, harus dicek apakah karena alergi bahan makanan yang bersumber dari ASI yang dikonsumsi dari ibunya. Jadi kan keluarnya dari ASI gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa makan ikan, oh alergi ikan, oh belum tentu ibunya sebenarnya alergi. Ya, itulah pengorbanan ibu gitu ya. Mungkin saja suka banget, tapi ya demi jangan sampai menimbulkan respon yang jangka panjang nggak bagus untuk pertumbuhan perkembangan anaknya. Ada baiknya yang menjadi sumber alergen harus dihindari selama menyusui. Pernah dengar nggak orang menyusui, padahal menyusui nih nggak pakai susu tambahan apa-apa, kemudian dibilangin anaknya alergi susu sapi, gitu, punya yang konsumsi, jadi anaknya anaknya yang kena kayak misalnya Audrey ini tuh kalau tiap kali aku makan tomat, sop buntut deh, di dalamnya tuh ada tomatnya gitu. Tomatnya nggak aku makan, tapi nasi kuahnya aku makan tuh dia bentol-bentol. Saus tomat segala juga ya? Nah, saus tomat enggak, aku pernah coba tuh. Tapi kalau tomatnya, mau tomat merah atau tomat hijau, itu dia bentol-bentol. Yang bentol-bentol itu lama banget hilangnya, bener-bener beruntusan. Jadi emang dari sejak Audrey lahir sampai sekarang, ya cuma sekali itu aku makan tomat, terus sudah aku nggak mau lagi. Kasian soalnya anaknya kan. Ikan tuh sumber protein ya, jangan lupa. Jadi kalau misalnya nggak makan ikan, coba cari pengganti proteinnya yang lain. Nah, ini ada lagi nih yang bertanya kemarin. Sesering apakah untuk Bu Sui boleh makan mie instan dan kopi? Suka banget soalnya. Duh, jangankan menyusui. Tidak menyusui aja kalau bisa tidak perlu makan mie instan. Karena begini, mie instan itu kan buat kondisi yang kepepet banget. Darurat. Ya, apakah ada nutrisinya? Ya, ada karbohidratnya, ada sedikit proteinnya. Tetapi kita kan perlu sekali bahan makanan yang lebih alami. Itu kalau mie instan. Jadi, apakah boleh? Itu kembali ke orangnya. Tapi kalau ditanya dari sisi saya, lebih baik tidak usah. Karena kita butuh makanan yang bernutrisi lengkap lainnya. Lalu kopi. Kopi itu biasanya takutkan adalah dampak kafeinnya. Kafein rata-rata boleh dikonsumsi kalau sekitar 200 mg per hari. Itu maksimal. Nah, hitungnya berapa? Nah, kadang-kadang yang bikin bingung, oke 200 tapi hitungnya gimana? Amannya adalah 1 cup kopi hitam. Ingat,
kopi, bukan kopi cihuy gitu ya. Kalau kopi cihuy pasti ada Iya, tambahan gulanya kopi gitu ya, ada cihuy. tambahan Iya, susu, mungkin susu, susu kentalnya gitu ada ya. tambahan whipped Jadi creamnya. kita berbicara adalah kopi-kopi beneran, itu sekitar Mm-mm. 1 cup. Nah, kalau misalnya bisa tidak dikonsumsi, ya jauh lebih baik. Tapi kalau mau Hmm. mengonsumsi, ingat-ingat ada batasannya. Lalu lihat respon Mm-mm. nih ke babynya. Kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang terjadi setelah mengonsumsi kopi, ya lebih baik jangan dikonsumsi dulu. Itu pengorbanan. Iya, memang pengorbanan. Jadi sebenarnya kita harus membandingkan risk dan benefitnya ya dok ya. Jadi Iya, risiko dan betul. juga kegunaannya gimana. Sebenarnya kita tuh kalau misalnya kita makan mie instan kita punya risiko, tapi kegunaannya juga dilihat. Seberapa besarkah kegunaan mie instan itu kepada tubuh kita? Terus juga Aku sama kagum deh kopi padamu. juga ya dok ya. Ada lagi Ya, nih, boleh nggak sih Bu Sui makan sushi mentah di tengah COVID begini? season COVID ini alangkah baiknya Ya, kita mengonsumsi makanan yang matang. Jadi kalau mm-mm. ditanya di tengah ada tambahannya di tengah COVID, baiknya sih yang matang. Kalau Banyak dipisahin, matang ya. kalau ibu menyusui pasti berbeda. Kalau ibu hamil kan nggak boleh ya mengonsumsi bahan mentah ataupun setengah matang. Kalau ibu Mm-mm. menyusui sebenarnya tidak apa-apa, hanya memang memperhatikan faktor kebersihan. Tapi berhubung Hmm, pertanyaan di tengah COVID gini, mending iya. jangan. Mending jangan ya dok ya, karena kalau Iya, soalnya masalahnya ribet kalau misalnya kita sakit, misalnya diare atau apa, ke rumah sakitnya itu PR ya dok ya. iya betul. Iya makanya. Khawatir banget kalau ke rumah sakit sih ya. Betul, betul, betul. Makanya mendingan jangan dulu gitu ya. Pokoknya kita pilih yang aman-aman aja dulu gitu. Jadi aku pernah punya Mm-mm. pasien, dia itu Mm-mm. bermasalahnya berat badan sama menyusuinya. Entah Mm. bagaimana setelah bulan keberapa dia itu diizinkan terbang. Suaminya kebetulan pilot, dia terbanglah Mm. kemudian ke Jepang. Waktu setelah di Jepang, dia kan banyak tuh makan sushi. Dia Iya, cerita sendiri, dok, setiap hari aku makannya sushi. Dan sashimi. itu kata dia produksi ASI-nya luar biasa, jauh lebih banyak, padahal udah lewat masa 6 bulannya ya. Iya, jadi Oh produksi gitu ASI-nya dok. jauh lebih banyak. Berarti kemungkinan ya itu tadi karena ekstra proteinnya itu. Tapi kan di sana memang Hmm. terkenal ya, Jepang menjaga banget kebersihan untuk Iya benar-benar. makanan-makanan Mm. rakyatnya ya. Betul, 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 betul. Oh gitu. Jadi benar-benar protein itu bisa membantu kelancaran ASI gitu ya, Dok ya. Ya, makanan sumber Sangat bisa protein. membantu. Ini menarik juga nih, Dok, karena kan kita kenal ada istilah galaktogok ya, Dok ya. Jadi ada makanan-makanan yang Galaktogo, dipercaya, dipercaya bisa apa meningkatkan suplai ASI kita. Kayak misalnya dulu tuh orang-orang dulu tuh pasti even mamaku tuh tiap kali ketemu aku, ayo makan sayur daun katuk gitu. Sebenarnya itu bener nggak sih dok? Atau sebenarnya kita tuh makan ya. apa aja yang bikin kita happy tuh keluarnya banyak gitu. Jadi sebenarnya sayur daun katuk itu akhirnya banyak yang neliti. Mm-mm. Penelitiannya memang kecenderungan mengonsumsi makanan daun katuk ini rupanya produksi ASINya jadi lebih banyak dari yang tidak konsumsi. Walaupun ada juga penelitian lain ternyata nggak ada bedanya dengan orang-orang yang dijaga kualitas makanannya dan kuantitasnya baik ini dengan maupun tanpa daun katuk. Jadi prinsipnya adalah kalau baca-baca daun katuk isinya apa, rupanya memang isinya adalah nutrisi-nutrisi yang diperlukan sekali ekstra buat ibu menyusui. Ada zinc-nya, ada Fe-nya, seratnya tinggi, ada magnesiumnya. Jadi ini kan nutrisi-nutrisi yang memang kecil-kecil tapi diperlukan untuk ibu yang menyusui. Makanya apakah mau pakai daun katuk? Nggak apa-apa banget. Kalau itu memang bisa dikonsumsi, silakan banget. Kalau misalnya tidak bisa, ada yang nggak suka, coba cari penggantinya lainnya yang mengandung nutrisi yang mirip-mirip. Jadi boleh konsumsi sayur yang cukup, boleh konsumsi buah yang cerah-cerah warnanya, seperti itu. Iya, Oatmeal juga galaktogok terkenal juga kan ya dok ya. kalau kita browsing galaktogok. Sebenarnya pintar-pintar kita untuk membedah isi dari si sayur itu ya dok sebenarnya. Ya, Jadi kombinasi benar-benar jangan jangan sampai bukan kayak setiap hari makan itu juga kan kita juga butuh variasi makanan iya bener butuh nggak sih variasi. dok?
By the way dok, ini tentang teh. Dok, banyak banget soalnya produk-produk di luar sana yang disebut sebagai teh pelancar ASI. Tapi kan sebenarnya dasarnya teh ya dok ya. Dan sepengetahuan aku, teh itu kan dalamnya ada kafein. Dan kafein itu malah menurunkan produksi ASI. Nah ini gimana ya dok ya? Nah, jadi balik lagi tentang batasan kafein. Teh itu memang mengandung kafein. Tapi jangan lupa, teh itu kan jenisnya banyak sekali ya. Teh daun aja macam-macam jenisnya. Belum teh-teh herbal. Hati-hati kalau ini memang bahan dasarnya adalah teh, biasanya kita takut adalah komponen-komponen seperti vitamin. Ini kan akan mengganggu penyerapan vitamin C, mengganggu penyerapan zat besi ya. Jadi untuk ibu-ibu yang masih ada kecenderungan anemia pasca melahirkan, alangkah baiknya menghindari bahan-bahan makanan yang mengganggu penyerapan vitamin C maupun zat besi. Karena kita berharap vitamin C dan zat besi ini saling menguatkan penyerapannya. Jadi anemianya nggak pakai berlama-lama. Kalaupun mau konsumsi teh, mungkin in between. Jadi antara makan satu sama makan yang berikutnya. Oh gitu, jadi kayak teh cantik sore-sore gitu boleh ya dok ya? Iya, tea time gitu. Ada batasan maksimalnya nggak sih dok? Untuk teh sebenarnya kandungan kafeinnya sedikit lebih rendah daripada kopi. Jadi sebenarnya cukup bikin light tea aja untuk aroma-aroma seperti itu. Ini sebenarnya cukup banget. Jadi batasannya ya kalau misalnya kopi itu 1 cangkir, ya teh sebaiknya juga sekitar 1 cangkir aja cukup. 1 cangkir juga. Tapi kan lebih diperhatikan adalah timingnya, timing konsumsinya. Kalau bisa jangan minum habis makan terus minum teh gitu ya, entah itu teh hangat manis ataupun es teh manis. Oke, nah berbicara tentang yang manis-manis, karena kita berdua manis, aku mau tanya tentang yang manis-manis dong. Boleh nggak sih sebenarnya ibu menyusui itu makan yang manis-manis kayak kue, coklat, puding? Karena tuh dok kalau misalnya kita kayak nyusuin itu tuh bikin kita happy gitu sebenarnya. Dan kalau kita happy tuh dipercaya. Jangankan menyusuin, nggak menyusuin juga happy. Tapi kan kalau bisa pas kita happy, itu hormon nyusui kita kan bekerja dengan Betul, baik. ya. Gitu, ya kan? Nah sebenarnya Aku rasa aku yakin jawabannya boleh. Itu pertanyaan ini pertanyaan yang ada yang nanya atau kamu yang nanya nih? Modus nih kayaknya. Aku yakin jawabannya boleh, tapi sebanyak apa? Boleh, Cie. Boleh banget, apalagi bikin. Jadi kan gini, tambahannya itu kan tadi 300-an sampai 400-an kalori. Kalau Arlin milihnya kue yang padat, gulanya banyak, butternya banyak, otomatis ini kan kalorinya jadi banyak banget. Ya boleh lah untuk sepotong 2 potong kecil untuk per hari. Diketahui juga ternyata konsumsi gula itu kan terlalu banyak nggak bagus. Gula itu butuh berapa banyak? Sebenarnya ada batasannya di bawah 10% dari kebutuhan sehari-hari kita, makanan sehari-hari kita. 10% itu seberapa sih kalau buat cewek-cewek? Hanya kira-kira 20 gram lah, 2 sendok makan, jangan munjung gitu. Jadi itu batasan untuk gula. Itu jadi hati-hati kalau satu hari. Padahal masak kan kadang-kadang suka ada gulanya ya. Jadi kalau setiap hari ini misalnya cake, besoknya lagi tambahan donat, besoknya lagi tambahan bolu gitu, besoknya lagi berarti kan setiap hari ada. Padahal makanan-makanan seperti ini gulanya banyak, butternya banyak, menteganya banyak, tepungnya juga banyak gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau bisa divariasiin hari ini ngemilnya dibatasi aja. Oh gitu, jadi berarti bisa kali mungkin hari ini ngemil yang kayak gitu manis-manis, besok kita ngemilnya buah gitu, mungkin bisa juga divariasikan seperti itu ya dok ya? Ya, atau bikin kuenya ada buahnya. Oh bisa juga agak-agak ada aja ya idenya gitu, ya. Selalu ada ide. Jadi kita bisa sebenarnya membuat makanan yang enak tapi juga tetap bergizi gitu, karena kembali lagi si pabrik ini, si pom bensin ini tetap harus dijaga nutrisinya. Betul ya dok ya? Nah ini ada lagi yang nanya nih dok, sore dok, bagaimana untuk ibu yang sulit keluar ASINya padahal katanya udah makan yang bergizi dan lain-lain, apakah boleh konsumsi domperidon? Karena yang kita tahu domperidon itu sebagai antagonis dari dopamin. Wah, amazing. Yang bisa meningkatkan produksi prolaktin untuk produksi ASI. Ada tips nggak dok buat ibu menyusui yang effort dalam mengeluarkan ASI? Wah, tepuk tangan dulu untuk luar biasa ini yang nanya. Jadi gini,
untuk masalah ada tambahan yang berurusan dengan zat kimia, mohon maaf, kita tidak bisa memberikan rekomendasi secara merata buat semua orang. Jadi apakah perlu ditambah atau tidak? Alangkah baiknya kalau ada masalah, makanannya udah bergizi kan tadi, segera temui konselor ASI. Apakah memang masalahnya hanya semata-mata dari makanan bergizi atau masalah yang lain yang mengganggu produksi ASI? Gitu. Jadi apakah kemudian perlu ditambah domperidone? Itu biasanya alternatif kesekian setelah segala usaha-usaha yang normal ini dijalankan. Jadi memang baiknya ketemu dulu konselor ASI. Berarti benar-benar yang nggak bisa secara online seperti ini ya dok ya. Dan juga tentu yang namanya alami pasti lebih baik ya nggak sih dok? Ya, memang beberapa ada kondisi yang ditambahin tuh beberapa obat betul, tapi itu udah benar-benar by indikasi banget. Sekarang lagi hits banget dok, hits banget minuman-minuman yang dicampur dengan susu kedelai dan diyakini sebagai ASI booster. Nah ini gimana nih dok, susu kedelai ini apakah benar-benar bisa meningkatkan suplai ASI dan juga kualitasnya? Jadi ternyata bukan susu kedelai aja, tapi kacang-kacangan. Karena apa? Kalau kita lihat kacang-kacangan, kenapa sih bisa jadi ASI booster? Selain tadi ya ada katuk, ada oatmeal, buah naga, dulu sempat ada masaknya. Jadi kacang-kacangan ini sebenarnya mengandung protein. Kemudian ditambah lagi antioksidan, ditambah lagi fitonutrien, ditambah mikronutrien yang lain. Jadi balik lagi bahwa badannya ibu menyusui itu kalau cadangan nutrisinya baik, otomatis akan menghasilkan produksi ASI yang baik juga. Dari mana? Tadi cukup energi, cukup protein, ada ekstranya malah ya. Beberapa mikronutrien juga harus ekstra. Ya. Terus apalagi sih dok galaktogok yang lain gitu dok? Setiap negara sepertinya beda-beda sih. Orang bule sana biasanya mereka banyak konsumsi datangnya dari itu oatmeal, havermut ya, oatmeal. Nah kalau kita sebenarnya biasanya tren-trenan nih, ada masa tertentu. Kalau katuk kan kayaknya aduh sepanjang waktu itu pasti udah orang udah pada tahu gitu ya. Ya nggak hilang gitu. Tapi ada juga periode kemudian buah naga ini jadi bener-bener tuh ya katanya ASI booster. Mulai lagi ke sini mulai berganti dengan kacang-kacangan. Kacang-kacangan mulai almond, kemudian ada lagi sama soya, kemudian lagi setelah mungkin ada banyak yang baca-baca penelitian ternyata segala jenis kacang asal dikonsumsi dalam jumlah yang cukup ini ternyata bisa juga membantu ASI booster. Jadi memang trennya biasanya akan berganti-ganti. Tapi di balik itu, balik lagi memang ternyata kalau butuhnya ekstra protein, ekstra mikronutrien, kalau ketambahan mau apapun bahan makanannya, ini sebenarnya bisa menjadi ASI booster. Jadi sebenarnya kembali lagi kita tetap membedah si isi piring lagi ya dok ya. Si isi piring ini ditambah dengan protein tadi ya dok ya. Proteinnya ekstra ya. Porsinya untuk yang mungkin makan siang bolehlah ditambahin sedikit 10%, makan malam juga 10% juga boleh. Lalu buah-buahnya memang harus pilih yang cerah. Ternyata buah-buah yang berwarna-warni cerah ini memang membantu untuk ASI booster. Kalau browsing biasanya akan keluar nih mulai dari buah naga, pepaya bahkan gitu ya. Dibalik lagi intinya kalau kita bikin list semua bahan-bahan makanan yang mengandung mikronutrien dan antioksidan ini ternyata baik sekali untuk ASI booster. Aku pernah baca nih dok, kalau misalnya semakin berwarna-warni itu antioksidan yang didapatkan kita juga bisa semakin bervariasi, bener nggak sih dok? Betul, betul banget. Kayak orange kan beta karoten, ya nggak sih dok? Padahal kan kita butuhnya beraneka ragam jenis ini, jenis antioksidan. Jadi memang harus warna-warni. Jadi benar-benar harus warna-warni. Oke. Setiap ibu menyusui mengalami kerontokan rambut. Ini bisa dijawab iya ya dok ya, karena memang hormon. Tapi sebenarnya kita balik lagi nih dok. Bisa nggak sih dari makanan itu bisa mengurangi kerontokan rambut? Karena memang ini masalah di setiap biasanya memang semua ibu menyusui. Mungkin kalau diperiksa ada kecenderungan resiko kekurangan mikronutrien. Entah itu zinc, entah itu besi, kemudian folat. Ini bisa jadi ada kecenderungan untuk kekurangan bahan-bahan pengerasan untuk pertumbuhan rambut. Kalau memang rontoknya udah nggak asim banget, alangkah baiknya memang ketemu dokter supaya dilakukan pemeriksaan. Jangan sampai ini berkepanjangan. Biasanya rambut kuku itu ya sudah penanda defisiensi nutrisi tertentu. Jadi kalau defisiensi harus cepat-cepat ditambahin. Biasanya harus pakai suplemen. Hanya suplemen itu dosisnya kan setiap orang berbeda-beda. Beda-beda. Boleh tidak ibu hamil mengkonsumsi durian? Nanas. Kalau makannya sendiri nggak boleh. Kalau
bagi-bagi boleh. Bagi-bagi boleh banget, supaya happy-nya menular. Jadi gini, sebenarnya kita berbicara itemnya gitu ya, dalam durian itu, nutrisinya kan bagus ya, seratnya banyak, tinggi banget malahan seratnya, gula buahnya juga bagus, banyak gitu ya, jadi sebagai sumber energi. Lalu lagi vitamin dan mineralnya juga nggak kalah loh, tetapi begini nih, kalau makan durian itu kebanyakan, itu kan dampaknya termasuk perut terasa begah. Karena betul. tadi seratnya banyak gitu ya. Kemudian mengonsumsi sesuatu yang berenergi, berkalori tinggi seperti durian dan dalam waktu singkat dan banyak, ini juga akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada saluran cerna. Ya, kalau rasa tidak nyaman pada saluran cerna, diare dan lain-lain terjadi, otomatis kan ibunya juga jadi terganggu nyusuinnya. Bagaimana ke ASI? Sejauh ini saya sih belum lihat apakah ada dampak yang buruk, tapi justru sebaliknya ini sebenarnya memenuhi nutrisi untuk dan ibu menyusui. Hanya saja ada kemungkinan adalah ke aroma ASI. Jadi konsumsinya sama aja sama orang tidak menyusui. Sebaiknya tidak banyak-banyak. Tolong perhatikan takarannya. Makanya aku bilang nggak boleh kalau makannya sendirian, harus bareng-bareng. Jadi biar bagi-bagi gitu. Nanas pun demikian. Nah, juga yang dikhawatirkan dari durian tuh alkoholnya, Dok. Jadi sebenarnya aku sih nggak pernah punya datanya alkohol dalam durian tuh berapa banyak. Sebaiknya memang alkohol itu sama seperti kafein, kalau bisa dihindari harusnya dihindari. Kadar alkohol dalam durian nih yang jadi masalah, apakah banyak atau enggak? Karena aku sendiri tidak pernah lihat ada data bahwa alkoholnya dalam durian ini banyak. Itu kali ya yang sudah matang sekali mungkin ya. Iya, udah matang banget memang biasanya alkoholnya lebih tinggi gitu. Ya ibu bilang, aduh jangan makan sambal gitu, nanti anaknya kepedesan gitu. Itu sebenarnya anak itu bisa merasakan si pedesnya itu apa enggak sih, Dok? Enggak kan ya? Enggak, harusnya sih enggak. Kontrol untuk nutrisi yang keluar di ASI itu kan ketat banget ya di dalam badan kita. Kelenjar pembentuk ASI, kemudian dalam saluran ASI-nya itu kan sebenarnya ketat banget ya untuk mengatur itu. Jadi jangan khawatir. Yang khawatir kalau ibunya jadi diare gara-gara bahkan cabai terlalu banyak. Oh, justru malah ke situ ya, Dok ya. Aku juga sempat baca di dalam cabai itu ada capsaicin yang bisa kalau ada bayi yang terlalu sensitif atau alergi itu juga malah bisa bikin bayinya diare ya, Dok. Ya, jadi sebenarnya capsaicin itu kan bukan hanya di cabai aja, tapi ada di bahan makanan yang lain kayak paprika gitu ya. Jadi kalau misalnya bayinya tidak cocok ya jangan diberikan. Nah, ini ada pertanyaan tentang hiperlaktasi. Menarik nih, Dok, karena kan ini sebenarnya aku juga salah satu yang agak kesulitan, Dok, karena kesulitannya bukan karena ASINya kurang, tapi ASINya waktu itu berlebih banget sampai Audriana tuh keselak gitu loh, Dok, kalau misalnya dia nyusu. Jadi itu serem banget karena aku ngerasa kayak aduh takut si ASINya itu masuk ke dalam paru-parunya, takut jadi aspirasi ya kan, Dok. Itu kan bahaya banget. Jadi sebenarnya hiperlaktasi ditakutkan kan memang itu bayinya kesel, tapi sebenarnya bayi itu kan pinter ya kalau sudah bisa menyusui sekali, dia sebenarnya sudah tahu refleksnya untuk menelan, kurangi resiko untuk terjadinya itu tadi keselak. Arlin mengalami nggak sih? Alami. Sampai maksudnya si itu Adriana keselak ya? Adriana keselak, tapi ya itu kayak semingguan kali ya, Dok ya, semingguan habis itu lama-lama masih awal ya? Masih awal-awal, tapi habis itu aku belajar nyusuin yang aku tiduran terus Adriana di atas, Dok. Sebenarnya kan kalau nyusuinya banyak itu anugerah banget ya, bahkan bisa disimpan-simpan gitu ya. Nah, kualitasnya rasanya tidak terpengaruh, tapi kalau ada kecenderungan ini menjadikan bayinya kemudian mudah tersedak, ini yang harus diperhatikan sih untuk ibu-ibu yang hiperlaktasi. Arlin, aku udah gede, jadi kalau untuk donor ASI, aku jadi terpikir nih untuk yang seperti kondisi seperti Arlin, itu ada aturannya ya? Ada, Dok, ada aturan selama menyusui. Vitamin dan suplemennya tuh juga tetap harus dikontrol. Terus juga pada saat kita ngasih ASINya juga harus ada medianya yang tepat. Terus waktu itu aku juga sempat baca sampai di sana pun di laboratoriumnya mereka, itu mereka juga ngecek gitu. Sebenarnya ini ASINya kita itu aman atau enggak untuk didonorkan. Karena prosesnya tuh panjang banget untuk ngedonorin ASI. Mungkin tapi kalau misalnya ada beberapa laboratorium di Indonesia yang udah mulai ada 1-2 yang bagus, pasti yang ada laboratoriumnya, Dok, karena kan kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita kayak ada WA kita butuh donor ASI gini-gini, habis itu orang ngirim gitu kan, kita nggak tahu ibunya ini apakah ada sakit apa, kita kan nggak tahu apakah ibunya minum obat apa gitu. Jadi pada saat itu pun aku kepikiran apa aku donor ASI aja ya gitu. Cuma ya gitu, aku nggak
takut malah aku jadi asinya malah jadi mudarat buat orang lain gitu dok. Jadi sumber yang nggak jadi sumber yang nggak baik gitu. Jadi ya aku yakin sih asiku baik-baik aja, cuma ya takut aja gitu. Jadi ya udah daripada aku memperbaiki si posisi itu, sama aku nggak mompa, jadi bener-bener cuma nampung doang. Karena kalau mompa takutnya makin banyak gitu memicu. takutnya. Ini terakhir nih dok, ada yang nanya, dok mau tanya kalau anak udah 2 tahun apa masih bisa ASI? Aku pernah diskusi sama dokter anak, sebenarnya nggak ada masalah, hanya nutrisinya kan sudah menjadi bukan nutrisi utama lagi ya untuk anak 2 tahun. Dokter, aku mau mengucapkan terima kasih banyak dokter karena sudah hadir di sesi episode kedua ngobrol bareng dokter Arlin. Makasih ya Arlin. Masker kamu itu enak banget loh. Terus lucu, kece. Jadi aku seneng banget ngasih buat penir atau buat kado buat orang lain juga itu. Keren banget. Bilangin sama Mome ya, Mome kamu. Terima kasih banyak. Kalau gitu kita bagi-bagi masker aja gitu ya dok ya sekarang ya. Serius? Kita kasih kuis. Cepet banget otaknya. Oke, nah ini sekarang kita mau bagi-bagi masker Renita Arlin. Gila lo Arlin, ini spontanitas banget. Pertanyaannya dari dokter, nanti yang jawab via komen di IGTV karena nanti ini akan aku save ya, gitu aja ya dok ya. Oh oke. Berapa tambahan protein yang dianjurkan untuk ibu menyusui? Yang kedua gampang. Yang kedua harusnya dijawab sekarang. Berapa lama durasi ASI eksklusif? Ih gampang banget, ayo guys. Jawab ASI eksklusif berapa bulan tuh Dit? Vina Wanda. Vina Wanda 6 bulan, yeay. Betul. Kalau nggak ada, berarti sampai ditunggu Arlin ya. Ih, Arlin rajin banget. Ini salah satu dokter dan host yang selalu siap. Kagum aku. Dokter, terima kasih banyak sekali lagi. Makasih ya, Arlin. Bye. Ngobrol-ngobrol bareng. Untuk teman-teman yang menyusui, jangan lupa tetap selalu penuhi nutrisi yang tepat untuk kita. Karena tentunya kita sebagai ibu menyusui, itu sumber kehidupan buat bayi kita. Dan juga kita juga harus menjaga imunitas kita, terutama di era new normal. Ya kan, dokter? Oke deh. Thank you so much, dokter. Bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.